Alhamdulillah, puji syukur kita lakukan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesehatan, kesempatan dan semangat untuk datang ke sekolah kita ini dalam rangka melaksanakan tugas dan yang tidak lainnya yang kita lakukan ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan kepada arwah guru kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, seluruh serta yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita memiliki beberapa agenda dapat dilaksanakan. Yang pertama, ini kegiatan nyata yang dilakukan oleh salah satu guru kita, yaitu Ibu Insinyur SPJ dalam program pendidikan guru kita akan 10. Jadi beliau sekarang sudah memasuki bulan ke-3 untuk ya mau masuk 4 bulan ya. Dan semalam hari Sabtu melakukan pekannya yang kedua, dan pekannya itu ada senyatanya. Dan hari ini adalah senjata untuk diingatkan kepada kita semua mengenai pemahaman penerapan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu nanti menjadi motivasi untuk kita semua akan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang, dan bisa menjadi masukan dan juga petunjuk bagi kita untuk kegiatan kita yang dilaksanakan di masa yang akan datang, khususnya nanti di tahun 2024-2025. Dan semoga mudah-mudahan harapan saya dan semua itu melakukan kita di tahun yang sebelumnya. Dan juga menjadi motivasi untuk kita semua, khususnya untuk Bapak Ibu guru yang ASN yang terdata ataupun yang baru semuanya. Kalau nanti ada pembukaan lagi, tolong ya, dicoba ikuti, coba. Siapa tahu nanti ada beberapa sana untuk kegiatan atau program pendidikan lingkungan ini sangat bermanfaat sekali, ya. Karena yang sudah dengan angkatan 1 sampai angkatan 9 itu kalau sudah menawarkan dapat pendidikan, kemudian dapat kemudahan untuk menjadi kepala sekolah, untuk menjadi pengawas, itu mulai merupakan satu kredit bagi kita. Jadi harapan saya untuk motivasi pada bapak semuanya, bagi itu Pak Nurdin semua nanti memasuki level bekerja sebagai penjaga, walaupun nanti misalnya dimanapun tempat tugasnya, tetap semangat, laksanakan dengan penuh istilahnya kalau jauh-jauh keikhlasan yang batas semangat yang dapat tetap dijaga. Kemudian untuk ibu bapak guru yang lain, kalau sampai nanti bukannya dulu tanggal 12 sudah ada ya, sudah selesai. Mungkin 12 bukan adalah karena dengan pendidikan lingkungan itu otomatis insya Allah akan merupakan kompetensi yang ada pada kita sendiri. Karena banyak baiknya ada senjatanya, walaupun nanti paketnya banyak, tapi kalau menurut saya sebanding lah kegiatan dengan hasilnya. Itu menurut saya untuk bapak ibu semuanya, teman-teman semuanya, mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk agenda selanjutnya ini nanti mungkin kita akan melakukan tulisan untuk kelas 9 ini pada tahun 2023-2024, sekaligus nanti pembagian tugas kelas pelajaran ya, kalau bisa dan program-program yang mungkin saja untuk anggota di awal ini untuk saya kasih data pada Ibu Insinyur selaku guru yang ikuti program pendidikan lingkungan, kami persilakan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu semua, diawali pertamanya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu guru, Majelis Guru SMP Negeri Lima. Kemudian terima kasih juga kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Lima yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 dalam menyebarkan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif. Nah, salah satu modul yang kami pelajari yaitu modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif yang nantinya semoga bisa kita terapkan di sekolah kita, karena mengingat sebenarnya budaya positif ini sudah harus diterapkan pada kurikulum merdeka khususnya. Namun untuk yang kurikulum 13 semoga juga bisa diterapkan nantinya. Baik Bapak Ibu, yang pertama tentang budaya positif. Kalau kita berbicara tentang budaya positif, kira-kira apa yang ada di pikiran Bapak Ibu mengenai budaya positif? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Bu Erda, apa yang terpikir ketika mendengar kata budaya positif? Terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya, jika mendengar kata budaya positif, artinya budaya kita menerapkan segala sesuatu itu yang hasilnya positif. Contoh, misalnya di sekolah kita bertutur kata baik, sopan itu kan salah satu budaya positif. Misalnya juga mengenai guru seperti itu juga salah satu contoh budaya positif itu kalau menurut saya. Baik, terima kasih kepada Bu Erda. Kepada yang lain, apakah ingin mengumumkan pendapatnya? Ada lagi? Ya, benar sekali ya yang dikatakan Ibu Erda tadi, bahwa senyum, sapa, berkata-kata yang baik itu merupakan salah satu implementasi dari budaya positif. Nah, kira-kira Bapak Ibu, budaya positif ini penting atau tidak kita terapkan di sekolah kita? Penting. Ya, sepakat ya kalau budaya positif itu penting kita terapkan di sekolah kita. Nah, kemudian memasuki tahapan kita. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Nah, dalam kegiatan ini mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah. Jadi nanti dia larinya juga ke disiplin positif. Kita harapkan kalau misalkan dari tahun kemarin kita belum bisa menerapkan, mudah-mudahan pada tahun-tahun nanti atau ajaran baru nanti kita mulai bisa menerapkannya sedikit demi sedikit. Walaupun mungkin untuk sekolah kita yang tergolong di pedalaman atau di daerah terpencil yang jumlah rombelnya hanya sedikit, guru-guru kita hanya terbatas, tapi semoga kita masih memiliki semangat yang tinggi untuk membuat pembelajaran di sekolah itu menjadi berpusat kepada peserta didik. Intinya nanti semua pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik. Nah, untuk materi yang akan saya paparkan nanti mengenai konsep utama materi budaya positif. Nanti ada yang namanya perubahan paradigma baru atau perubahan paradigma belajar, ada yang namanya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah nanti implementasinya kepada anak. Jadi sebelum masuk ke segitiga restitusi itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Kalau tahapan-tahapan kayak yang ini belum dilalui, itu sulit kita untuk melakukan segitiga restitusi. Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke perubahan paradigma baru. Nah, untuk perubahan paradigma baru atau perubahan paradigma belajar itu dia mengedepankan pada pembelajaran berdiferensiasi. Yang mana untuk pembelajaran berdiferensiasi itu dia semuanya fokusnya kepada peserta didik. Jadi intinya kalau menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita itu menuntut peserta didik itu sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, di mana pembelajaran itu nantinya
didik dengan mengamalkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Ya, ada 6. Apa aja? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Baru yang keempat, mandiri. Yang kelima, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Jadi untuk profil pelajar Pancasila yang diharapkan dari peserta didik itu memenuhi ke-6 aspek tersebut. Lanjut ya. Nah, ini filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya sebutkan tadi, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pembudayaan, buah budi manusia yang beradab dan perjuangan manusia terhadap kekuatan, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi maksudnya Bapak Ibu, kita tidak bisa membawa model pembelajaran misalkan di kota dengan yang ada di desa. Misalkan kalau dalam pelajaran IPA ada masuk keju atau apa, sedangkan di daerah kita tidak ada keju. Jadi kita gunakan sumber daya alam yang ada di daerah kita untuk menyesuaikan dengan pembelajaran kita di kelas. Nah, untuk kodrat zaman itu kita ikuti perkembangan zamannya. Ketika zaman sekarang anak-anak sudah berteknologi, kita tidak bisa melarang anak untuk berteknologi, karena memang itu sudah zamannya. Yang kita lakukan adalah bagaimana teknologi itu kita kembangkan menjadi pembelajaran bagi peserta didik kita. Nah, kemudian kalau menurut teorinya ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol yang selama ini kita lakukan, khususnya mungkin saya sendiri. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Nah, seringkali kita beranggapan bahwa kita itu guru ini bisa mengontrol murid. Padahal sejatinya kita sebagai guru itu hanya bisa memfasilitasi, atau kita hanya bisa menuntun mereka. Kita tidak bisa mengontrol murid. Seolah-olah kita membuat mengontrol murid itu adalah suatu miskonsepsi dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya di sini penguatan positif itu mungkin berupa rayuan atau pujukan. Pujukan atau rayuan yang kita lakukan kepada peserta didik mungkin menurut kita itu adalah efektif untuk mengontrol murid. Padahal sejatinya itu tidak merupakan kesadaran dalam diri mereka. Tidak ada motivasi intrinsik dalam diri peserta didik. Kita hanya beranggapan rayuan itu bisa mengontrol murid, tapi ternyata itu hanya bisa jadi karena dia takut, atau bisa jadi karena dia merasa segan sama kita. Tidak berdasarkan kesadaran diri dari peserta didik tersebut. Tidak ada motivasi intrinsik dalam dirinya. Sama seperti yang nomor 3, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, Bapak Ibu, kalau dalam pembelajaran kira-kira kita masih sering nggak mengatakan anak? Misalkan kayak gini nih, kerjakan anak tugas ini, tak kasihan kalian sama ibu. Ibu capek dah nih dari pemilahan nih ngerantau, kalian masih juga lagi tidak mau belajar. Kadang-kadang masih terucap hal-hal seperti itu kepada peserta didik. Padahal sejatinya membuat rasa bersalah itu tidak efektif untuk mengontrol murid. Kita hanya membuat dia merasa bersalah, menjadi pribadi yang rendah diri, namun kita tidak membuatkan motivasi intrinsik di dalam dirinya. Berarti itu merupakan miskonsepsi juga tentang teori kontrol. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini mungkin yang sering kali ada di dalam pikiran kita semua selama ini, bahwa kita selaku orang dewasa memiliki kontrol terhadap murid. Padahal itu tidak benar. Lanjut. Nah, barulah masuk yang kedua, yaitu mengenai disiplin positif. Nah, untuk disiplin positif, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu discipline, yang artinya belajar. Artinya disiplin diri mengajarkan orang bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang sesuai dengan
ini. Nah, tujuannya kita mengembangkan disiplin positif ini adalah agar murid memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Artinya untuk disiplin positif ini kita memunculkan nilai-nilai kebajikan universal atau yang sudah disepakati bersama menjadi sesuatu yang positif bagi peserta didik, kemudian agar bisa muncul motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri peserta didik itu sendiri. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan universal ini, dia seperti nilai-nilai yang sudah kita sepakati bersama, nilai-nilai yang sifatnya positif, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dari setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan bisa diterima semua pihak. Misalkan seperti ini Bapak Ibu, ada kalimat buanglah sampah pada tempatnya. Untuk apa kita membuang sampah pada tempatnya? Kira-kira untuk apa? Sampah itu dibuang ke tempatnya. Apa Ibu? Kebersihan. Ya, kebersihan. Berarti nilai-nilai kebajikan universalnya itu adalah di kebersihan. Kebersihan itu merupakan nilai yang diterima oleh semua orang, bahwa kalau membuang sampah pada tempatnya itu akan mengakibatkan munculnya suatu nilai kebajikan, yaitu menjaga kebersihan. Nah, dalam hal ini nilai-nilai kebajikan universal kalau dalam kurikulum Merdeka yaitu tadi profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Proyek hafal? Hafal? Kalau tak hafal kita buat lagi, kita nyanyi biar hafal. Boleh ya? Gimana lagu? Ini lagu yang universal nih di kurikulum Merdeka, lagu profil pelajar Pancasila. Gimana Ibu? Gimana lagunya? Belum tahu. Enggak. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa? Bisa? Bisa sama-sama ya? Coba Berda, coba Berda yang memimpin. Ayolah, ayo sambil berdiri. Dia pakai gaya nih, ayo berdiri Bapak Ibu. Mohon berdiri dulu ya. Coba ya. Siap? Semangat lah. Tapi semangat? Semangat. Coba. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa? Bisa yuk, Berda yuk sebagai ketua proyek kita. Ayo kan? Ayolah. Itu harus dihafal ini Bapak Ibu. Kita kalau guru tidak hafal bagaimana kita mau memberikan kepada murid ya kan? Ayo ulang. Ulang sekali lagi ya Bapak Ibu, yang semangat. Ayo pakai gerakan. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tidak bisa ya, Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nanti besok jadinya ketika ada murid baru kita kenalkan tentang profil pelajar Pancasila biar melekat di ingatan murid-murid kita. Nah, ini sama juga nilai-nilai kebajikan. Kalau yang tadi ada profil pelajar Pancasila, itu kemudian ada dari organisasi Ivo Primer via program, yaitu tentang seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, kemudian ada juga dari organisasi keterampilan hidup atau life
sosial itu seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, hal-hal tersebut merupakan nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai yang sudah disepakati bersama bahwa dia memiliki nilai yang positif. Ini sama tadi. Kemudian memasuki yang selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, ternyata kita sebagai manusia ini kita mempunyai kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar kita, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Kalau untuk yang bertahan hidup itu merupakan kebutuhan dasar kita, misalkan seperti makan, tempat tinggal, atau seperti kesehatan. Itu berarti kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan atau hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi pada intinya Bapak Ibu, kalau untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini, kita ingin adanya tidak bisa hidup sendiri. Artinya kita perlu suatu kelompok yang dapat menerima diri kita, dan kita menjadi seseorang yang dapat menerima dari orang lain. Kemudian yang ketiga tadi tentang penguasaan atau kebutuhan atas kemampuan. Di mana untuk kebutuhan dasar ini biasanya kita itu ada memiliki keinginan untuk dianggap berharga dari orang lain. Kita tidak ingin dianggap remeh. Adanya keinginan kita terhadap pengakuan terhadap diri kita sendiri. Bisa berupa pencapaian, kompeten, kemudian diakui atau dihormati. Misalkan kita sebagai seorang guru, kita mempunyai kebutuhan bahwa kita itu ingin dihormati oleh serta didik. Artinya kita mempunyai kebutuhan penguasaan. Nah, yang selanjutnya yaitu kebebasan, di mana untuk kebebasan di sini artinya adalah kebutuhan akan pilihan. Berarti kita dibebaskan untuk memilih sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita mampu mengendalikan atau mengarahkan hidup kita atau hidup seseorang. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan merasa senang atau kesenangan, di mana kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bisa jadi kalau misalkan dalam pembelajaran kita memasukkan unsur-unsur games atau memasukkan unsur-unsur yang membuat peserta didik merasa senang. Nah, yang selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, perilaku manusia ini pada dasarnya dimotivasi oleh 3 hal. Yang mana motivasi itu sendiri adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada yang pertama motivasinya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ada juga motivasinya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kira-kira Bapak Ibu, dari 3 motivasi ini yang mana yang sering kita lakukan pada diri kita sendiri? Pernah melakukannya? Pernah melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman? Sering. Kalau untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, berarti kadang-kadang kita berpikir, apa ya yang harus saya lakukan agar saya tidak dihukum? Nah, biasanya peserta didik juga begitu tuh, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau kadang dia pulang aja lah daripada aku dihukum. Berarti motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian pernah nggak Bapak Ibu melakukan sesuatu
tersebut. Nah, yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, contohnya misalkan kita berangkat ke sekolah itu masuknya jam 7.30. Ada atau tidak ada kepala sekolah, kita tetap masuk jam 7.30. Karena apa? Karena kesadaran dalam diri kita tentang disiplin diri. Artinya tidak ada motivasi dari luar, hanya ada motivasi dari diri sendiri. Adanya kesadaran diri sendiri untuk melakukan hal tersebut. Nah, dari tiga ini kira-kira kita mau menjadi yang mana ya Bapak Ibu? Mau yang mana? Maunya kita sampai ke tahap yang nomor 3. Itu adalah harapan kita semua. Oke, lanjut. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ternyata hukuman dan penghargaan itu tidak menjadi konsep disiplin yang sukses. Bahwa ternyata hukuman itu dapat membuat murid menjadi rendah diri, kemudian murid menjadi takut, kemudian membuat tidak nyaman dan memaksa menyakitkan. Ternyata hukuman itu tidak efektif untuk peserta didik. Kemudian penghargaan, kita merasa memberikan penghargaan kepada murid itu sudah merupakan apresiasi untuk murid. Tapi ternyata ada dampak negatifnya juga kita memberikan penghargaan. Apa itu dampak negatifnya? Menjadi tidak efektif, merusak hubungan. Hubungan di sini terjadi kecemburuan atau adanya iri antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lain. Kemudian mematikan kreativitas. Kenapa mematikan kreativitas? Seringkali misalnya kita dalam pembelajaran kita ada juara 1, juara 2. Nah, peserta didik itu dia motivasinya cuma untuk mendapatkan juara. Jadi dia melakukan apapun atau belajar dia tidak sungguh-sungguh. Bisa jadi dia mencontek atau dia melakukan segala hal agar dia bisa mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ternyata sistem ranking itu juga tidak baik. Makanya dalam kurikulum Merdeka itu sudah tidak ada lagi ranking antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Nah, kemudian ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama itu adalah konsekuensi dan restitusi. Nanti ini di selanjutnya untuk konsekuensi itu murid menghormati peraturan, penguatan jangka pendek. Berarti kalau untuk konsekuensi itu dia hanya berlaku untuk jangka pendek dan perlu adanya monitoring berkelanjutan. Misalkan ketika siswa ketika siswa menyoret-nyoret meja, konsekuensinya apa dari menyoret-nyoret meja? Dia harus misalkan membersihkan meja itu sampai tidak ada bekas lagi, atau kalau tidak bisa berarti dia harus mengganti meja itu. Konsekuensi itu yang dia dapat dari perbuatannya. Misalkan dia mengambil pena temannya atau menghilangkan temannya, konsekuensinya dia mengganti pena temannya. Efektif dilakukan, tapi hanya untuk jangka pendek. Kalau restitusi itu murid menghargai atau menghormati dirinya atau orang lain. Kemudian murid memegang kontrol atas dirinya sendiri. Yang selanjutnya bersemangat memperbaiki diri dan fokus pada pemecahan masalah. Yaitu kalau restitusi. Cuman Bapak Ibu, restitusi ini tidak bisa instan kita lakukan. Ada beberapa tahapan. Misalkan kita harus nanti membuat keyakinan kelasnya dulu atau seperti apa. Memang kalau untuk restitusi ini memang merupakan hal yang mungkin bagi kita itu adalah hal yang baru, sulit dilakukan. Tapi percaya Bapak Ibu, kalau kita coba bersama-sama, semoga nantinya untuk restitusi ini bisa berlaku untuk anak peserta didik kita. Jadi kalau kita sekarang beranggapan kayaknya restitusi tidak cocok atau sulit untuk kita lakukan, kita buang dulu pikiran-pikiran yang seperti itu. Karena sejatinya kita kan belum mencoba. Kita coba dulu bersama-sama, kita benahi dulu, kita mulai lagi dari awal. Semoga nantinya untuk restitusi ini bisa kita terapkan ke peserta didik kita dengan baik dan bisa juga diterima oleh peserta didik kita dengan sebaik mungkin. Nah, ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
tiba-tiba, misalkan kayak ada anak yang terlambat datang ke sekolah, itu dia tidak tahu, tidak ada tiba-tiba kita untuk keliling lapangan misalnya, atau setiap jam 50 kali, itu kan tidak terencana, tiba-tiba aja yang muncul di pikiran kita untuk memberikan hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, karena kalau hukuman murid tidak bisa membaca pikiran gurunya. Jadi dia tidak tahu apa-apa, dia tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam hukuman tersebut. Kemudian bersifat satu arah, artinya hanya dari arah gurunya saja. Kemudian lagi berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman fisik tadi contohnya misalkan cuci WC, disuruh keliling lapangan, berupa-berupa yang seperti itu biasanya hukumannya. Nah, yang selanjutnya adalah konsekuensi. Untuk konsekuensi, dia terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kalau konsekuensi, dia sudah tahu sebenarnya apa konsekuensi dari yang dia lakukan. Tetapi kita sebagai guru itu sebagai pengontrol. Karena merasa diawasi, jadinya murid merasa tidak nyaman. Biasanya yang sering kita lakukan itu yang konsekuensi. Misalkan murid masuk terlambat 15 menit masuk ke kelas, jadinya dia lambat mencatat. Nah, pada akhirnya jadinya kita di jam terakhir kita membuat dia 15 menit lambat untuk keluar, karena tadi dia masuknya lambat 15 menit. Sebenarnya dia sudah tahu konsekuensi dia itu, tetapi jadinya kita sebagai monitoring atau pemantau dari murid itu, kita kan jadinya harus mengawasi mereka kan. Kemudian untuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Kalau restitusi kita menawarkan atau kita yang membalikan lagi ke mereka, maunya mereka seperti apa, kemudian kita membantu mencarikan solusi dari permasalahan mereka. Ini untuk pendekatan restitusi tadi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang diharapkan kan siswa belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi fokus kita tetap pada karakternya bukan pada tindakannya. Yang kelima, menguatkan dan pemberian solusi. Nah, ini merupakan salah satu contoh kasus. Misalkan ada kasus murid bermain saat jam pelajaran. Murid bermain saat jam pelajaran. Kalau posisi kita sebagai memberikan hukuman, itu guru menghukum siswa untuk hormat bendera selama 15 menit. Kemudian bisa juga guru emosi dan murid merasa takut karena kita udah marah duluan nih, muridnya bermain di kelas. Kalau konsekuensi, itu yang dilakukan guru adalah guru memberikan konsekuensi berupa tugas tambahan yang akan dikerjakan saat istirahat. Karena tadi siswanya terlambat 15 menit, makanya kita ambil 15 menit siswa istirahat itu untuk mengerjakan tugas tambahan. Kemudian guru tegas dan siswa memahami peraturan. Untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Makanya Bapak Ibu, untuk restitusi ini kita perlu adanya keyakinan kelas. Nanti yang saya harapkan atau sama-sama kita harapkan untuk tahun ajaran baru, khususnya untuk wali kelas, perlu membuat keyakinan kelasnya masing-masing di setiap kelas. Untuk apa? Untuk ketika siswa itu melanggar atau melakukan kesalahan, kita bisa kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang mereka telah buat tadi. Makanya untuk restitusi perlu adanya keyakinan kelas. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghargai dirinya dan orang lain. Jadi siswa belajar dari kesalahan, guru lebih terbuka kepada siswa.
siswa pun lebih menghargai dirinya sendiri. Ini kuis dari pemaparan tadi. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini merupakan apa ya Bapak Ibu? Ini merupakan apa? Hukumankah, konsekuensikah, restitusi? Ya. Kalau hukuman itu bersifat tiba-tiba Pak, siswa tidak tahu apa-apa. Kalau konsekuensi, dia sudah tahu. Konsekuensi. Nomor 2, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kenapa dia tidak tahu itu tiba-tiba ada kita perlu catat 100 kali kalau misalnya itu ya kita tidak tahu konsekuensinya. Bagaimana Bapak Ibu? Bapak-bapaknya lah. Dan tadi bapaknya tidak ada bersuara ini. Bagaimana Bapak Oki? Kalau menurut Oki, dia mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi. Ini termasuk masalah atau konsekuensi ya? Kalau di apa itu rumah kan tidak ada penempatan tidak ada peraturan sekolah tiba-tiba aja dari mereka. Ya, jadi Bapak Ibu untuk kalimat pertama ini dia merupakan hukuman. Benar ya teman-teman. Nah, kenapa tidak konsekuensi? Karena kalau konsekuensi, misalkan datang terlambat. Konsekuensinya apa ya kalau datang terlambat itu? Biasanya, misalkan dari guru mapelnya, oh kalau dia tidak mengerjakan tugas berarti nanti dia mengerjakan tugas. Ada timbal balik dari perbuatannya. Kalau ini dia sudah ditetapkan 100 kali catat di buku, saya tidak akan terlambat lagi. Itu merupakan salah satu hukuman bagi siswa ini karena dia bersifat secara mendadak. Saya tidak akan terlambat lagi. Banyak pula lagi dia 100 kali pula. Itu jadi salah satu hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Apa? Hukuman karena dia bersifat fisik juga ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi yang benar. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Dan terakhir, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman juga. Udah paham apa itu semua? Mantap. Lanjut ya, kita lanjut lagi, ada 5 lagi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi Apa? karena sesuai peraturan. Konsekuensi karena ada peraturannya. Dia tidak dihukum secara fisik. Kalau dia tidak mau bertelanjang kaki, ya dia pakai sepatu. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Ini jauh dulu kayaknya yang kita kayaknya tidak pernah saya lihat di sekolah ini ada yang menghukum seperti itu. Hukumannya. Soalnya kayaknya guru-guru di sini agak baik-baik gitu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Konsekuensi juga. Yang terakhir, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru-gurunya karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Apa? Hukuman atau konsekuensi? Karena mencederai teman.
Hukuman atau konsekuensi? Coba cermati lagi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Ada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh burung tiket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ya, Bu Irma. apa? Hukuman atau konsekuensi? Kenapa konsekuensi ya? Mencederai teman. Ya, kalau mencederai teman itu tidak boleh bermain. Dapat jam istirahat. Tidak diizinkan. Kartu merah maksudnya. Kartu merah maksudnya. Ini langsung merah kayaknya ya. Karena langsung tidak diboleh bermain kan? Iya. Berarti Konsekuensi. tapi langsung kartu merah. Konsekuensi atau hukuman? Berarti hukuman. Kalau konsekuensi, Dia ada peraturan. konsekuensinya hukuman. Ini hukuman ya Bapak Ibu, bukan konsekuensi. Konsekuensi. Nah, kemudian masuk yang selanjutnya. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini seperti yang saya bilang tadi perlu kita terapkan dan kita ada di setiap kelas masing-masing nantinya diharapkan. Dan mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas sama peraturan kelas sama atau tidak ya? Beda. Berbeda. Bedanya apa? Kalau peraturan sewaktu-waktu bisa dilanggar. Kalau keyakinan kan bisa kita yakini pada diri kita masing-masing. Iya. Jadi lebih menghargai diri masing-masing. Ya, ada lagi? Ya benar ya. Kalau misalnya peraturan itu bisa saja dilanggar oleh peserta didik. Kalau keyakinan kelas itu kita kembalikan lagi ke peserta didik biar dia meyakini. Jadi intinya kalau untuk keyakinan kelas itu kan kita buat secara bersama-sama, kemudian disepakati oleh murid. Jadi nanti muncullah motivasi intrinsik dalam diri murid. Kalau peraturan kelas biasanya itu lebih banyak dibuat oleh gurunya, tidak dari muridnya. Kita tidak menanyakan ke murid, langsung aja buat peraturan kelas. Itu bedanya dengan keyakinan kelas. Makanya di sini yang dibuat itu adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kalau keyakinan sekolah sama Pak, berarti kita misalkan Bapak kepala sekolah, kemudian kami guru-guru, kami nanti membuat apa yang kami mau, nanti baru kita cari nilai kebajikannya, baru kita sepakati bersama, terbentuklah keyakinan sekolah, baru nanti kita tanda tangani semuanya. Ya, karena itu kalau sudah kita tanda tangani, artinya kita sepakat dengan keyakinan yang kita buat. Gitu ya Pak, sama aja ya. Kalau peraturan sekolah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas berarti untuk peserta didik kita di kelas. Kalau keyakinan sekolah berarti untuk warga yang di sekolah. Sama-sama. Kalau keyakinan itu dibuat sama-sama. Peraturan sekolah. Oh iya, kalau peraturan sekolah itu lebih dari kepala sekolahnya aja, tidak ada komunikasi dengan guru-gurunya. Tiba-tiba langsung ada aja gitu kan peraturan sekolah, gurunya tidak ikut terlibat, tiba-tiba udah pompong aja gitu di sekolah peraturan sekolah. Ya, berarti besok kalau mau dibuat keyakinan sekolah. Ibu? Kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kita buat secara bersama-sama antara siswa dan gurunya. Jika seandainya siswa itu sendiri melanggar, ini kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas kita masing-masing. Jadi setelah itu apa? Maksudnya hasil dari itu apa? Tindakan selanjutnya apa? Apakah dia langsung dia menyadari oh iya saya sudah melanggar nih. Jadi konsekuensi bagi dia itu apa? Oke.
Ya saya paham maksud pertanyaan Ibu. Itu nanti ini nanti berkaitan juga dengan restitusi. Apa nanti tindak lanjut dari setelah mereka melanggar keyakinan kelas itu, gitu kan Bu? Nanti langsung itu bahas di restitusi. Pada intinya kalau untuk keyakinan kelas setelah dikembalikan kepada murid, itu kan inti dari keyakinan kelas itu kan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri murid itu sendiri. Makanya saya bilang tadi, untuk kita yang belum pernah menerapkan itu mungkin agak sulit. Namun kalau kita coba perlahan-perlahan, harapan kita itu adalah menumbuhkan kesadaran dari murid itu sendiri. Artinya kita ingin murid itu menyadari kesalahannya. Kalau dia belum menyadari kesalahannya, berarti apakah keyakinan kelas kita itu salah? Apakah keyakinan kelas kita itu gagal? Belum tentu. Kita lihat lagi perilaku dari muridnya. Kan setiap murid itu berbeda-beda. Makanya kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu kita tidak bisa memaksa anak. Kita cuma bisa mengarahkan dari kebutuhan dasarnya. Kalau nanti misalkan setelah kita perbaiki akhlaknya ternyata dia masih juga seperti itulah PR bagi kita. Bagaimana kita ya supaya keyakinan kelas itu memang betul-betul diyakini oleh semua warga di kelasnya. Makanya ketika kita membuat keyakinan kelas itu nanti setiap peserta didik kita kumpulkan, kita ajak berdiskusi bersama-sama. Kita lebih kayak meyakinkan dia. Tindak lanjutnya kita ingin berarti ada kesadaran dalam diri dia. Itu bedanya tadi misalkan dengan hukuman. Kalau hukuman kan kita tidak tahu apa motivasi dalam dirinya. Mungkin aja dia terasa takut. Jadi kan intinya untuk keyakinan kelas dan restitusi ini nanti itu kita menemukan kesadaran dan karakteristik siswanya. Yang mau ditambah itu adalah karakteristik peserta didik. Nanti kita coba contohkan ya Bu. Nah misalkan ini pembentukan keyakinan kelas, nanti dia bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dengan pernyataan positif, sedikit saja, agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas ini, tadi tahapan yang pertama itu kita meminta peserta didik itu masing-masing membuat nilai yang mereka percayai. Misalnya, oh kita mau buat keyakinan kelas nih, kalian maunya seperti apa gitu. Misalkan nanti masing-masing kita kasih kertas gitu kan. Kalau kayak di sini ada gambarnya, ada sticky note gitu di kertas karton, nanti kita kasih anak tuh satu orang satu apa yang dia inginnya, apa yang ingin mereka terapkan di kelas itu. Misalkan mereka buatnya datang tepat waktu. Nanti ada yang membuat jangan membuang sampah sembarangan. Nanti ada lagi yang membuat saling menghargai, berkata-kata sopan dan santun dan segala macamnya. Kita harapkan anak itu membuat dalam bentuk kalimat positif. Jangan menggunakan kalimat yang negatif. Misalkan kalimat negatif itu jangan buang sampah sembarangan. Kita tidak menggunakan kata jangan, tidak menggunakan kata dilarang, atau tidak juga menggunakan kata tidak. Yang kita buat itu adalah kalimat positif. Kenapa kalimat positif? Karena kita mengharapkan murid itu ketika membaca keyakinan kelas itu, mereka tidak merasa terpaksa. Kalau ada kata-kata dilarang, jangan, itu kesannya lebih kayak memaksa. Oh jangan, boleh. Itu kesannya memaksa. Sedangkan kita ingin ada kesadaran dalam diri peserta didik itu sendiri. Jadi kita gunakan, ubah kalimat yang negatif itu menjadi kalimat yang positif. Nanti dari hasil anak-anak tersebut kita susun, kita pilih-pilih yang misalkan satu menjadi satu. Misalkan kayak perkataan, misalkan kayak apa? Mana ya? Misalnya contohnya yang satu kesatuan nilai kebajikan, misalnya peduli terhadap teman. Terus tuh lagi berkata-kata sopan dan santun gitu. Kemudian mendengarkan penjelasan guru gitu kan. Itu kan berarti mempunyai satu nilai kebajikan, yaitu saling menghargai misalnya. Jadi kita kalau untuk keyakinan kelas itu kita
hormat gitu. Hormat aja nilai kebajikannya. Misalnya nanti kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kan menghormati itu berarti bisa aja peserta didik tidak boleh ribut, tidak boleh berkelahi, kan masuk ke dalam hormat. Kemudian nanti misalnya bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang ditugaskan. Jadi lebih umum kita ambil nilai kebajikannya aja untuk kegiatan atau keyakinan kelas. Kemudian misalnya diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Berarti masuk tuh misalnya sopan dan santun, peduli ketika teman lain ada yang sakit, tidak menyakiti orang lain. Bisa dimengerti apa ibu? Berapa menit saya? 52. Lagi ya. Kemudian nah, ini untuk materi yang terakhir, segitiga restitusi. Nah Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi ini sebenarnya mungkin masih sangat baru untuk kita dengar. Mungkin sangat jarang kita lakukan, tapi saya yakin ada beberapa guru di sekolah ini yang sudah menerapkan dari segitiga restitusi ini. Nah untuk segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ketika murid itu memiliki suatu permasalahan, kita itu mengajak murid berdiskusi, ya Bapak Ibu. Untuk segitiga restitusi di sini ada 3 tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian sudah stabil identitasnya, validasi tindakan yang salah. Nah, setelah memvalidasi tindakan yang salah, barulah kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, makanya perlu adanya keyakinan di awal, karena itu nanti merupakan salah satu tahapan dalam segitiga restitusi. Nah, contohnya gini, kalau untuk menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Intinya, untuk menstabilkan identitas ini, kita membuat murid itu nyaman dulu. Misalnya kita tanya, berbuat salah itu wajar? Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukannya. Jadi anak itu tidak merasa takut duluan. Berarti kita stabilkan dulu identitasnya. Kita cari dulu. Oh, Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Kita di sini mencari solusinya. Kamu berhak merasa begitu. Kamu berhak ya merasa begitu. Berarti kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian setelah menstabilkan identitasnya, kita validasi tindakan yang salah. Nah, memvalidasi tindakan yang salah itu bisa kita tanyakan, kamu pasti punya alasan kan melakukan ini. Kita dengarkan alasan anak itu. Kita validasi kalau misalnya memang tindakan mereka itu ada yang salah. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang paling penting buatmu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kemudian barulah setelah mereka meyakini atau menyadari kesalahannya, kita tanyakan keyakinan kelasnya atau menanyakan keyakinan yang ada dalam dirinya. Nah, pertanyaan-pertanyaannya bisa seperti, apa keyakinan kelas itu ya? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, selanjutnya seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, untuk menanyakan keyakinan kelas ini, kita mengembalikan peserta didik terhadap keyakinan yang sudah dia buat sebelumnya. Jadi di mana intinya setelah itu mereka menyadari apa yang mereka lakukan dan mereka melakukan solusi menurut mereka sendiri terhadap keyakinan yang mereka buat. Nah, itu yang untuk tindak lanjut dari keyakinan kelas sendiri, itu sebenarnya kalau dalam restitusi kita hanya sekedar sampai menyadarkan anak itu dari kesalahannya dan menemukan solusinya, solusi dari permasalahan
ketika dia melakukan hal yang sama, berarti kita harus kuatkan di keyakinan kelasnya. Berarti ada keyakinan kelas yang dibuat itu tidak berdasarkan dari dirinya, sehingga dia bisa keluar dari sikap itu. Biasanya kalau orang sudah meyakini hal tersebut, dia akan sadar. Jadi intinya adalah menyadarkan anak tersebut dari tindakannya yang salah. Ketika belum sampai ke tindakan yang salah, menyadarkan itu, ketika belum sampai ke kesadaran itu, berarti ada nilai keyakinan yang belum dia laksanakan. Apa yang itu suaranya Rima? Begini Bu ya, pertanyaan sedikit. Ya, bagaimana caranya? Ini ada permasalahan nih antara siswa. Terus kita kan sebagai orang tengah nih. Sekarang anak itu tak mau bicara. Kan kita tanya permasalahan yang sebelah sini bicara, yang sebelah sini tak mau bicara. Bagaimana? Ya ada anak kayak gitu yang tak mau bicara, yang tak mau ngomong. Mungkin karena disandingkan berdua mungkin Pak. Saling Kalau secara pribadi bagaimana? Sendiri-sendiri aja dipanggil. enggak bisa juga, dia mau ngomong, tak mau ngomong. Ada tuh anak seperti itu. Tak mau ngomong dia, permasalahannya apa? Sedangkan ini bagikan yang ini, sedangkan ini dia. Terus kita ambil pendekatan cara bagaimana gitu. Dia nggak mau ngomong juga. Enggak tuh. Ada seperti itu. Soalnya kami pernah mengalami seperti itu. Enggak juga. Tidak. Kita malah tidak. Jadi begini ya Bapak, kalau misalkan ada suatu kejadian anak itu tidak mau berbicara, yang berbicara hanya satu orang gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk penyataan budaya positif ini kita sudah misalkan melakukan semua tahapan-tahapan dari budaya positif atau restitusi itu. Nah, untuk anak yang tidak mau berbicara itu sebenarnya bukan tugas kita aja Pak. Perlu adanya kolaborasi kita antara orang tuanya, guru, juga kepala sekolah. Ketika kita tidak bisa menghadapi anak itu, kita bisa mencoba minta bantuan. Misalkan, makanya kalau misalnya di sekolah itu sebenarnya perlu adanya namanya misalkan karakteristik muridnya seperti apa. Kan perlu adanya diagnosa awal terhadap muridnya. Diagnosa awal itu bisa jadi kebutuhan dari faktor ekonominya, atau dari orang tuanya, lingkungannya, atau bagaimananya. Jadi kalau menurut saya lebih ke kolaborasi antara gurunya juga sih Pak. Kalau kita tidak bisa sendiri, kita minta bantuan guru-guru yang lain. Atau kalau kita juga tidak bisa, misalnya sama guru-guru yang lain juga tidak bisa, barulah kita serahkan ke kepala sekolah. Kalau untuk menghadapi sendiri, terkadang ada hal-hal yang di luar kendali kita. Kita sudah mencoba melaksanakan budaya positif dengan sebaik mungkin, membimbing anak, tapi memang ada beberapa anak itu yang memang tidak bisa kita paksakan. Kalau sudah tidak bisa kita paksakan atau tidak bisa, gimana ya maksudnya tuh, bukanlah kita berlepas tangan gitu. Intinya kita sudah berusaha, kita sudah berusaha ke gurunya, ke sesama guru, ke kepala sekolah juga kita sudah berkolaborasi, ke sesama orang tua juga kita sudah melakukan pendekatan. Anaknya masih juga seperti itu, berarti memang bukan dari kitanya lagi Pak, berarti udah dari karakteristik dalam diri anak. Makanya kita kembalikan lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara, kita tidak bisa menuntut anak itu atau memaksa, kita hanya bisa membimbing mereka. Ketika mereka sudah tidak bisa dibimbing, gimana ya maksudnya, maksudnya bukan kita lepas tangan. Ini kan jadi kayak dilema juga kan, karena untuk daerah kita yang kayak gini seringkali terjadi peraturan yang kayak gini. Sebenarnya untuk yang kayak keyakinan kelas, restitusi, kemarin saya sudah sampaikan juga ke guru-guru, kayaknya sulit lah dilakukan di sekolah kita gitu. Cuma kita kembali lagi gitu, kalau kita tidak coba, maksudnya saya baru mencoba sekali terus saya langsung merasa kok rasanya tak berhasil, kayaknya saya aja yang udah menyerah duluan gitu. Jadi saya merasa cobalah kita lakukan bersama-sama semuanya, coba dimulai lagi dari awal. Makanya kita membentuknya lagi dari awal Pak, ini dari sekarang ini kita bentuk lagi dari awal, dari tahun pelajaran
takut, kita kan tidak tahu atau misalkan ada yang tidak bisa disampaikannya kepada bapak, berarti kan kita tidak tahu. Misalnya kita coba guru lain atau kolaborasi ke kepala sekolah kita, ini bagusnya siapa ya pak yang menghadapi gitu. Saya sudah coba hadapi, kira-kira maunya seperti apa lagi. Pada intinya kan kalau untuk segi institusi kita cuma untuk sampai menyadarkan anak itu. Ketika anak itu belum sadar berarti dia belum meyakini keyakinan kelas mereka masing-masing. Gitu Pak. Jadi tidak bisa juga kita langsung bisa nih semuanya, selesai semuanya dengan segitiga restitusi, langsung selesai semuanya. Tidak bisa juga seperti itu. Perlu adanya tahapan, apalagi kita mungkin ini merupakan sesuatu hal yang baru bagi kita. Karena ini hal yang baru, kalau kita terlalu atau orang terlalu jeblok gitu kan langsung tinggi, itu nanti kita takutnya tidak terhandle sama kita. Tapi kita sama-sama coba dari tahapan per tahapannya sedikit demi sedikit. Semoga kedepannya sekolah kita bisa lebih baik lagi dalam membina karakter peserta didik. Karena memang permasalahan kita kan lebih kepada karakter peserta didik untuk semuanya. Bang Ibu, gitu Pak kalau menurut saya. Ini cuma salah satu contoh aja yang saya lakukan kemarin, bagaimana contoh restitusi itu. Dan terima kasih. Mungkin Bapak Ibu cuma sampai di situ aja penyampaian dari saya. Semoga bisa kita terapkan dan semoga bisa diambil hal-hal baiknya. Yang tidak baiknya ditinggalkan saja. Saya tidak bermaksud menggurui, saya cuma menyampaikan apa yang saya pahami terkait modul 1.4 yang saya pelajari kemarin. Mungkin masih ada kurang-kurangnya, nanti saya pelajari lagi dan kita nanti bisa kolaborasi bersama-sama lagi untuk memecahkan permasalahan kita terkait peserta didik dengan melakukan budaya positif. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Jadi tujuan ibu di sini sekarang kan ini adalah di kelas 7. Nah di kelas 7 kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang pernah dengar keyakinan kelas? Nah keyakinan kelas biasanya kan yang kalian dengar itu adalah ada yang namanya peraturan sekolah. Kelas. Nah, keyakinan kelas itu dia hampir mirip-mirip dengan peraturan sekolah atau peraturan kelas. Tapi kalau untuk keyakinan kelas itu kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Kemudian untuk keyakinan kelas itu kalian sendiri yang mengusulkan, bukan dari ibu, tapi nanti kalian yang tulis. Kalian mau buat keyakinannya seperti apa? Nanti keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang kita yakini bersama, yang kita yakini di kelas ini secara bersama-sama. Yang nantinya tujuannya ketika nanti kalian sudah ada keyakinan kelas, misalkan ada nanti di antara kalian yang melanggar, itu kalian merasa sendiri, oh ternyata saya sudah melanggar keyakinan kelas kita. Karena kan keyakinan kelas itu dari kalian sendiri. Misal ya, keyakinan kelas itu seperti ini. Misal kalau kita biasanya membuat ada kata-kata dilarang membuang sampah sembarangan, itu kan bentuknya kalimat negatif. Tetapi kalau untuk keyakinan kelas ini kalian gunakan kalimat positif, jangan pakai kalimat yang negatif. Misalkan jangan gunakan dilarang atau tidak boleh, karena kata-kata itu sifatnya seperti memaksa. Jadi kalau keyakinan kelas itu dia tidak memaksa, artinya itu dari diri kalian sendiri. Ya kalau kita membacanya aja sudah negatif, bagaimana kita menerapkannya? Makanya kalau untuk keyakinan kelas kita jangan gunakan kalimat negatif. Misalkan kayak ini, saling menghargai antara teman. Itu kan berarti kalimatnya positif. Sama kayak tadi, dilarang membuang sampah. Kalimat positifnya apa? Negatif. Dilarang
kebersihan sekolah, nanti ada juga ini jagalah kebersihan, berarti di satu kan jaga kebersihan. Nanti berarti ibu pilih-pilihkan ya.